ya. Akan saya buka acara talk show pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di acara Ngobrol Virtual episode 1 dengan tema Up Close and Personal with Tourism yang diselenggarakan oleh Fakultas Pariwisata Angkatan 2018 selaku organizernya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, terutama di tengah situasi pandemi corona ini. Agar kita selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, serta memulai pola hidup yang lebih sehat tentunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi di event ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata menjadi sektor yang digencarkan pembangunannya, baik secara infrastruktur, industri, akademik, maupun sosial atau juga masyarakatnya. Dan dengan adanya pandemi corona, sektor ini pun yang paling besar atau paling terasa dampaknya, terutama untuk pelaku industri. Oleh sebab itu, dalam talk show ini bersama dengan narasumber, kita akan sharing dan juga membahas bagaimana industri pariwisata, khususnya dari sisi travel di situasi pandemi ini, juga memasuki era new normal. Narasumber kita pada sore hari ini merupakan alumni dari Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Jakarta yang sekarang sudah berprofesi sebagai tour leader di Avia Tour and Travel. Dan narasumber kita sudah masuki room, jadi langsung kita panggil saja Lydia Natalia Espar. Silahkan untuk host meng-unmute dan mikrofon Kak Lydia. Silahkan Kak Lydia menyalakan videonya. Sebelumnya saya bacakan juga peraturan untuk ngobrol virtual ini ya. Jadi selama perjalanannya talk show, para peserta akan di-mute oleh host. Jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, dapat diajukan melalui kolom chat. Untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah berupa saldo GoPay. Dan pertanyaan terbaik akan dipilih secara acak oleh panitia. Untuk mendapatkan sertifikat, para peserta harus mengisi kuesioner nantinya yang akan di-share oleh panitia di kolom chat. Untuk kegiatan ngobrol virtual episode 1 ini, dan link formnya juga akan diinfokan oleh panitia di kolom chat. Baik, selamat sore Kak Lydia. Halo, selamat sore Agustin. Bagaimana kabarnya Kak? Baik? Baik, udah clear ya suaranya ya? Ya. Halo, sore semuanya. Gimana Kak Lydia kesibukannya selama corona ini? Masih WFH aja sih sekarang, di rumah terus, tapi tetap kejar target untuk dapetin tamu bawa tour gitu. Oke. Kak Lydia, kita akan mulai aja ya sesi talk show-nya. Boleh. Jadi gini Kak, pasti teman-teman yang hadir di sini sudah tahu kan, Kakak berprofesi sebagai tour leader nih. Sebenarnya apakah memang menjadi tour leader itu adalah impian Kakak, atau memang saat lulus dari bangku perkuliahan, tour leader yang sekiranya menjadi interest Kakak nih untuk masuk ke dunia industri? Bagaimana Kak? Oke. Jadi aku cerita tentang pengalaman saya dulu ya dari awal ya. Dari awal masuk ke industri pariwisata, kuliah di tempat pariwisata Universitas Pancasila. Di situ masih buta banget sama sekali tentang apa itu pariwisata. Asal kuliah aja, main kuliah aja di situ. Oke, berlahan seiring waktu, kita udah mulai mengenal tentang pariwisata. Dan salah satu mata kuliah yang paling saya minati waktu itu di semester 4 kalau nggak salah, itu ada manajemen usaha perjalanan wisata. Diajarinnya sama Pak Imam. Dia adalah tour leader freelance dari luar. Dia profesinya tour leader, dan di situ saya sudah mulai minat. Wah, ternyata bawa tour kayaknya enak ya. Jalan-jalan keliling dunia, dibayarin, terus dia pulang bawa cerita, bawa pengalaman, menarik banget. Di situ saya mulai tahu tour leader itu apa, industri pariwisata itu apa. Dari situ saya udah mempunyai mimpi jadi tour leader, dan saya mencari tahu gimana caranya menjadi tour leader gitu. Berarti memang untuk background pariwisata Kak Lydia sendiri ini baru saat di bangku perkuliahan ya Kak? Jadi iya, sebelumnya benar. belum punya bayangan lah. Sama sekali belum ada basic. Ya. Aku kira tuh Kakak sebelumnya sudah mempunyai background nih dari pariwisata. Jadi enggak. Udah makanya saat selesai dari bangku perkuliahan langsung mengambil profesi sebagai tour leader, berarti memang sepertinya sudah ada niat dan keinginan
komitmen serta mimpi mungkin ke arah sana seperti itu. Berarti waktu magang memang juga udah sempat ambil di travel Kak atau bagaimana? Waktu magang justru dari Pancasila itu saya magang di Singapore Airlines di penerbangan. Itu jauh dari travel ya. Dari Singapore Airlines, di situ saya belajar ticketing, how to manage tiket di situ. Terus saya merasa kayaknya ini bukan bagian saya, bukan porsi saya, karena saya nggak suka hitung-hitungan yang pertama, terus nggak suka yang rumus-rumus di situ. Terus saya mimpi itu kayaknya jadi tour leader lebih menarik dibanding kalian harus manage tiket. Tapi katanya kalau misalnya mau kerja di travel agent, itu kalian harus bisa nguasain semuanya, harus bisa nguasain tiket, hotel, cruise, dan segala macam. Oke. Lalu berarti baru akan mau jadi tour leader itu setelah coba magang di travel, lalu melihat kayaknya tour leader ini lebih enak ya dibanding waktu magang kan tadi kakak bilang di bagian di Singapore Airlines ticketing. ngurus tiket. Nah, kalau sekarang kan kakak bekerja di Aviatur and Travel ya. Aku mau tanya nih Kak, kelebihan kalau lulusan pariwisata bekerja di situ apa nih Kak? Tentu aja lebih banyak kelebihan. Pertama, paling dicari HRD, kalian udah punya basic pariwisata dibanding lulusan yang bukan dari pariwisata. Tapi bisa nggak sih bukan lulusan pariwisata bekerja di travel? Tentu saja bisa, tapi akan ada kualifikasinya lagi dari HRD. Mungkin yang diduluin adalah yang pariwisata, karena kalian udah punya basic gitu. Oke, berarti tadi kakak bilang lulusan pariwisata juga open ya untuk kerja di travel. Benar, tapi memang tentunya pasti punya ada kualifikasi yang dilihat lah, track record yang dilihat. Tapi nih Kak, kalau misalkan aku background-nya bukan pariwisata nih, lalu aku daftar nih ke Aviatur, kira-kira apakah aku akan melihat porsi kemampuan aku selama training itu cocoknya di divisi mana, atau bagaimana Kak? Apakah diberi pelatihan khusus seperti itu? Kalau pelatihan khusus di dunia kerja sih nggak ada sebenarnya. Jadi seiring berjalannya waktu kalian akan mengerti dengan sendirinya gimana kalian menanggapi pekerjaan itu, kalian tangkap nggak di pikiran kalian gitu. Jadi aku bilang tadi, kalau misalnya kalian lulusan pariwisata, mungkin kalian lebih nangkap untuk semua pekerjaan yang berurusan dengan pariwisata. Tapi kalau bukan lulusan pariwisata, kalian harus belajar lagi dari nol. Dan belajarnya itu nggak ada training sama sekali, benar-benar terjun langsung di dunia kerja, langsung ke pariwisata. Itu agak berat. Jadi itu kunci utamanya ya, jadi kartu pasnya lah gitu. Jadi kalian berguna banget kalau benar-benar punya basic pariwisata. Jadi kita juga masuk ke industri udah punya kartu pas gitu ya Kak? Benar. Kalian udah punya kuncinya gitu. Nah, aku mau tanya nih Kak, tadi kan di awal aku udah sampein ya, di tengah pandemi corona ini, industri pariwisata, terutama travel itu kan terdampak cukup besar ya. Dampaknya gitu, maksudnya adalah dampak negatifnya tentunya. Aku mau tanya nih, gimana Aviatur itu bertahan dalam masa pandemi ini? Dari mulai sejak bulan Februari atau Maret ya, mulai pandemi corona ini mulai boom di Indonesia, itu kan ya? Hype ya. Nah itu gimana Kak, ke situasi di Aviat Travel? Oke, untuk Aviatur and Travel, karena Aviatur ini termasuk dalam 10 agensi top 10 best agency di Indonesia. Jadi dia memanagenya itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Dia membuat produk-produk lebih banyak lagi, lebih unik lagi, supaya menarik wisatawan. Jadi meskipun sekarang nggak banyak yang minat untuk tanya tour, tapi once berjalannya waktu, kan coronavirus ini nggak mungkin, pokoknya nothing is permanen ya, nggak ada yang permanen. Jadi seiring berjalannya waktu, mungkin sekitar bulan September ada yang prediksi semua pariwisata akan berjalan kembali. Dan saya yakin tahun depan akan menaik 2 kali lipat karena orang-orang udah pusing di rumah terus butuh jalan-jalan, butuh refreshing, itu kuncinya ya kan. Itu sih, jadi dari Aviaturnya sendiri bikin produk-produk terus untuk menarik wisatawan. Terus berinovasi tentunya ya Kak. Tapi apakah tur-tur yang sudah direncanakan di tahun 2020 ini semua dialihkan ke tahun depan atau bagaimana Kak? Tur untuk 2020 akhir kita udah banyak,
Terus yang kita juga udah bikin untuk 2021 sampai akhir Desember juga ada beberapa yang udah diminatin seperti destinasi Asia, destinasi Turki lagi banyak diminati. Jadi selama pandemi corona ini memang bisa dibilang tentunya income sedikit menurun ya karena turun kan juga jarang seperti itu. Tapi Benar. untuk tiketing bagaimana Kak? Tetap atau juga sedikit menurun? Tiket ya, kalau untuk tiket sendiri banyak sih yang mesen, kan sekarang udah masuk new normal nih, jadi banyak yang mesen kayak tiket domestik udah boleh terbang dengan protokol-protokol new normal gitu. Tapi kalau misalnya untuk tiket internasional, saya rasa belum, karena border dari internasional sendiri itu banyak yang ditutup. Gitu. Nah, balik lagi nih Kak, kalau waktu magang sempat di Singapore Airlines. Nah, lalu setelah lulus profesinya sekarang sebagai tour leader. Nah, awal Kakak bisa akhirnya jadi tour leader di Aviator ini gimana Kak? Awalnya bisa kerja di Aviator? Awalnya ya, pokoknya saya lulus dari pariwisata Pancasila itu di tahun 2017. Di situ saya udah punya wawasan pariwisata itu ternyata bukan mencakup tentang destinasi aja. Pariwisata itu banyak mencakupnya. Kalau misalnya kalian suka kulineran, di luar itu udah masuk wisata kuliner. Kalau kalian suka belanja di luar, itu udah masuk wisata belanja dong. Nah, dari lulus pariwisata itu, saya mulai les sama salah satu tempat lesnya itu adalah LIA di daerah Pramuka, Jakarta. Gitu. Di situ dia training tour leader, gimana caranya jadi tour leader. Jadi total lesnya itu sekitar 6 bulan, 3 bulannya materi, 3 bulannya praktek. Tuh. Oke, berarti setelah lulus mengambil pelatihan menjadi tour leader ya Kak, itu berapa Iya, lama Kak? benar. 6 bulan. 6 bulan. 6 Oke. bulan. Berarti kalau memang mau Itu worth menjadi it tour juga leader sih. itu harus melewati pelatihan 6 bulan itu dulu. Enggak juga sih. Jadi masing-masing itu punya punya caranya sendiri. Kalau cara saya, kayaknya saya harus punya pegangan dulu nih untuk masuk industri travel. Tapi kalau kalian berani masuk industri travel langsung, terjun langsung nggak masalah. Tapi kalau cara saya hanya harus punya pegangan. Saya harus tahu gimana industri travel, gimana itu bawa tour. Jadi saya nggak main asal kerja aja gitu. Jadi saya ambil les ini supaya tahu juga gimana dasar-dasarnya. Oke. Lalu kalau jadi tour leader itu kira-kira minimal nih Kak, minimal harus menguasai berapa bahasa? Selain bahasa ibu dan bahasa Inggris nih. Untuk bahasa ya, Iya. bahasa sendiri sih minimal kalian harus bisa basic bahasa Inggris. Untuk bahasa, tapi kalau misalnya kalian bisa bahasa lain seperti Mandarin, itu udah top banget. Tapi kalau untuk minimal kalian udah harus bisa basic bahasa Inggris. Gitu. Sekedar bahasa Inggrisnya harus lancar banget kok. Yang penting kalian tahu greetingnya gimana saat kalian ketemu guide lokal di sana yang bisa bahasa Inggris doang. Kalian udah tahu bahasa basinya gimana, cara manage-nya gimana. Gitu. Apakah kemampuan berbahasa kita nih Kak, misalkan saya menjadi tour leader, lalu saya hanya punya kemampuan di bahasa Inggris saya aja nih yang bagus, kalau bahasa lainnya masih pasif lah gitu. Apakah itu mempengaruhi juga tour yang akan saya bawa? Jadi misalkan kayak di targetin gitu loh Kak, jadi kalau saya tuh khususnya hanya turis asing aja, atau bagaimana Kak? Sama sekali enggak. Jadi kalau kalian udah bisa bahasa Inggris, meskipun kata saya basic tadi, itu udah bagus banget. Kalian udah bisa bawa tour banget kayak gitu. Yang penting adalah cara kalian berkomunikasi sama orang, penyampaian kalian harus jelas, harus cekatan pokoknya. Jadi kalau apalagi kalau kalian bisa bahasa lain itu lebih poin plus, tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris doang itu udah bagus banget. Lalu apakah untuk menjadi tour leader ini ya Kak, ada jenjang karirnya nggak? Misalkan apakah saat nanti jadi tour leader ada step-stepnya, misalkan senior tour leader Kak, seperti itu. Lalu mempengaruhi juga nggak dengan uh, pekerjaan yang dibawa gitu? Halo, Kak Media.
jelas suara aku? Mas, apakah Kaledia masih di-unmute? Masih di-mute? Tolong di-unmute. Halo. Oke, Kak. Oh iya, Balik saya lagi di topik. ya tadi ya. Tadi sempat terdengar kok pertanyaanku. Kenapa? Tadi aku bertanya tentang jenjang karir. Jadi kalau jadi menjadi seorang tour leader itu, apakah akan ada jenjang karirnya, Kak? Misalkan junior tour leader, senior tour leader, seperti itu. Oh, oke. Untuk jenjang karir ya. Saya kasih tahu faktanya, kalau di dalam tour leader itu sebenarnya nggak ada istilah junior tour leader atau senior tour leader. Biasanya yang disebut senior tour leader itu kalau yang jam terbangnya udah tinggi, udah ke berbagai macam negara. Tapi kalau kalian perlu tahu, senior tour leader belum tentu merasakan apa yang dirasain junior tour leader. Karena di lapangan, anything can happen. Semua hal bisa terjadi. Misalnya, tamu sakit, tamu harus pulang mendadak, tamu harus apa, belum tentu tour leader senior itu merasakannya gitu. Jadi di lapangan itu nggak ada istilah senior dan junior. Untuk jenjang karir yang dimaksud itu, menurut saya itu luar biasa ya kalau jadi tour leader. Karena once you go in jadi tour leader, kalian susah untuk lepas gitu. Kayak pekerjaan yang benar-benar nikmat banget lah pokoknya. Oke, yang nanya boleh lewat chat atau lewat langsung nanti ya, nanti akan saya jawab. Halo, Gusti. Nggak kedengeran? Suaranya? Oke, sepertinya ada kesalahan teknis terus nih ya. Jadi kita saling di-mute. Lagi hujan kali ya? Mungkin ya, Kak Nadia. Mungkin untuk teman-teman di sini yang juga masih awam soal dunia travel nih, Kak, pasti ada pertanyaan nih yang timbul. Apa sih perbedaannya tour guide dan tour leader, Kak? Apakah hanya berbeda istilah saja atau juga dari pekerjaannya pun juga berbeda gitu? Oke, dulu juga saya bertanya-tanya apa itu tour guide, apa itu tour leader. Jadi perbedaannya itu, tour guide adalah orang yang menguasai satu tempat tertentu aja. Jadi dia cuma menguasai misalnya Monas, Jakarta, atau Taman Mini dan lainnya. Itu disebutnya tour guide. Dia orang yang mimpin daerah tersebut gitu. Tapi kalau tour leader, jam terbang kalian lebih banyak, tanggung jawab kalian lebih banyak ke tamu. Kalian yang nemenin tamu dari awal sampai akhir. Kalian yang mengatur semuanya. Kalian memastikan tamu puas dengan servis yang kalian berikan. Kalian memastikan rundown acara terjalanin semua gitu. Jadi beda dengan tour guide. Tour guide hanya memastikan tempat tersebut oke untuk dijelasin. Jadi penyampaian mereka harus jelas ke tamu, lebih menguasai tempatnya gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat dari bobot pekerjaannya sepertinya lebih berat jadi tour leader ya, Kak, dibanding jadi tour guide. Tanggung jawabnya lebih gede. Tanggung jawabnya, iya betul. Tapi kalian ngebangun hubungan lebih akrab sama tamu-tamu kalian jadi tour leader. Jadi mereka ada apa-apa ngomong ke kalian. Mereka jadi lebih ke keluargaan gitu. Oke, karena kalau tour guide seperti yang tadi kakak sampaikan itu dia hanya menguasai satu lokasi saja. Benar, oke, itu disebut tidak hantam betul ya soal seluk-beluknya lokasi itu. Benar. Oke, lalu kalau misalkan menjadi tour guide dengan menjadi tour leader itu, apakah ada pelatihan juga Pak untuk tour guide ya? Lalu sama nggak kira-kira pelatihannya? Gitu. Oke, jadi untuk tour operation itu sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah inbound, yang kedua outbound, dan yang ketiga domestik. Kalau yang tour inbound itu turis dari luar negeri masuk ke Indonesia dan dibawa oleh tour guide dari Indonesia. Harus bisa bahasa Inggris karena turisnya dari luar negeri. Oke, terus yang kedua adalah outbound. Outbound itu kalian bawa tamu dalam negeri ke luar negeri seperti saya profesinya sebagai tour leader. Dan yang ketiga adalah domestic tour. Orang domestik
ya jalan-jalan di tempat lokal, domestiknya aja. Oke, jadi kalau misalnya pelatihan khusus untuk tour leader itu kan seperti saya harus bekerja di travel terlebih dahulu. Tapi kalau untuk menjadi tour guide itu harus melewati HPI, namanya Himpunan Pramuwisata Indonesia. Itu diatur sama Dinas Kepariwisataan Indonesia. Gitu langsung. Jadi yang berhubungan dengan Indonesia dipekerjakannya sama Dinas Kepariwisataan Indonesia. Gitu pelatihannya. Berarti Himpunan Pramuwisata Indonesia ini, kalau setahu aku ya Kak, mereka tuh juga terkadang ini ya, membuka program pelatihan-pelatihan juga ya untuk tour guide ya. Benar. Kalau kalian punya mimpi menjadi tour guide, itu boleh ikutin. Kalian nanti akan dites, kalau misalnya kalian diuji layak atau enggak, kalian akan dikasih sertifikat, terus akan dikasih sertifikat, kalian udah boleh diizinin bawa tour, tapi yang dari luar ke Indo. Jadi kalian harus menguasai daerah-daerah Indo, terutama Jakarta. Oke. Siap. Lalu nih Kak, selama kurang lebih 2 tahun ya menjadi berprofesi sebagai tour leader ya? Iya, tahun ini jalan kedua. Sama Kak, atau banyak saingannya gitu? Mungkin sesama rekan kerja, ada yang lebih lebih berkompeten lah, atau juga dari travel lain kalau lagi ketemu saat bawa tour mungkin sharing gitu. Oke, kalau untuk saingan sih saya rasa nggak bisa disebut saingan ya, karena semua itu saya bilang sendiri tergantung pengalaman masing-masing. Kalau udah dirasa pantas, why not gitu. Jadi kalau misalnya punya banyak relasi, banyak teman, iya. Tapi kalau misalnya disebut saingan, agak nggak masuk sih. Jadi pokoknya do your best aja. Kalau kalian bagus, kalian punya basic yang oke, kalian akan cepat di-upgrade gitu. Oke. Lalu Kak, pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya tour leader ini tuh beban tugasnya apa aja sih? Beban tugas jadi tour leader. Oke, yang pertama kalian harus kuat pikiran dan kuat hati. Kedua. Karena apa? Karena gini, kalau kalian bawa grup, itu misalnya minimal 30 orang. 30 orang punya 30 kepala, punya 30 keinginan berbeda-beda. Kita nggak bisa menuhin semua keinginan mereka 30-30-nya. Tapi kalian bisa memberikan servis terbaik untuk mereka. Servis terbaik dalam diri kalian, terus mereka akan mengerti, mereka akan tahu, wah, saya suka nih kayak gini, saya suka nih perlakuannya kayak gini. Jadi mereka akan income banget kalau kalian memberikan servis yang terbaik untuk mereka. Oke, memang kalau tour leader itu beratnya adalah karena kita kan langsung menghandle tamu ya Kak, seperti yang tadi bilang ya. Benar, tanggung jawabnya lebih gede. Beda-beda, bagaimana kita ya memenuhilah keinginan para tamu-tamu tersebut. Iya. Kalau untuk menjadi tour leader Kak, kalau yang berdasarkan pengalaman Kakak nih, untuk setelah melewati pelatihan 6 bulan, lalu juga sudah 2 tahun berprofesi sebagai tour leader, skill apa yang paling utama harus diperlukan untuk menjadi seorang tour leader? Oke, yang pertama itu menarik penampilan. Menarik penampilan itu bukan berarti kalian harus ganteng atau harus cantik. Menarik penampilan itu berarti kalian harus rapi. Karena untuk bekerja di industri pariwisata, yang pertama itu harus rapi. Mungkin buat mahasiswa-mahasiswa di pariwisata Pancasila, kalian belajar dengan Bu Yusti ya. Grooming ya, Kak? Nah, di situ, waktu saya kuliah di situ sih, Bu Yusti udah ngajarin gimana kerapihan, even kalau cewek tuh harus minimal pakai lipstick lah, katanya gitu. Ternyata itu berasa banget pas dunia kerja. Katanya gitu ya. Ternyata itu berasa banget pas dunia kerja. Kalau misalnya dunia kerja itu kalian kalau udah biasa rapi, itu akan terbawa sendiri kerapiannya. Tapi kalau kalian yang baru-baru belajar rapi, itu kelihatan banget. Gitu. Karena first impression orang itu dilihat dari fisik dong pastinya. Bukan first impression, wah dia baik. Wah dia bagus layanannya. Enggak gitu kan. Pasti dia belum kenal Anda, dan pasti lihat dari penampilan Anda. Oke, skill kedua yang kalian butuhin itu adalah luas pengetahuan. Yang saya bilang tadi, kalau kalian basicnya dari pariwisata, itu udah bagus banget. Makanya luas pengetahuan itu butuh banget.
Terus yang ketiga menurut saya itu kalian harus ramah, harus humoris, harus banyak ngomong, berinteraksi sama orang, harus ngajak orang untuk lebih welcome ke kalian gitu. Yang humoris itu juga butuh ya, karena kalau setiap kalian nge-guide di dalam bus, mereka kayak agak jenuh, jadi kalian harus butuh kasih lucu-lucuan untuk mereka gitu. Terus yang keempat paling penting menurut saya adalah manner kalian. Manner itu paling penting. Kalau misalnya di atas dari penampilan, pengetahuan, terus pinter bicara udah paling bagus, kalian mannernya jelek, itu nilainya nol banget. Manner itu adalah etika sosial kalian terhadap orang gimana. Jadi manner itu paling penting. Oke, jadi selain grooming, presentable juga, manner juga ya Kak, pastinya itu. Nggak boleh kelupaan lah manner itu. Tentunya manner paling penting di dunia pariwisata. Pria pun juga ya. Oke. Lalu Kak, selanjutnya, selama 2 tahun menjadi tour leader nih Kak, pengalaman apa sih yang paling menyenangkan atau berkesan banget? Mungkin misalkan pertama kali Kakak bawa tour leader, Kakak membawa tour gitu. Bagaimana Kak perasaannya gitu? Oke, pengalaman paling menyenangkan. Hampir semuanya bikin senang ya. Kalau bawa tour tuh semuanya hampir bikin enjoy, tapi mungkin ada sampai tamu yang benar-benar baik banget ke saya, nganggap saya sebagai keluarganya. Sampai di Jakarta juga dia masih terus kirimin makanan ke saya. Saya kayak ngerasa, wah ini tamu kok bisa sebaik ini gitu loh. Makanya yang saya bilang tadi, kalian do the best aja, pelayanan kalian yang terbaik, nanti tamu yang menilai kalian. Sampai dia mau lesin saya Mandarin, katanya dia yang bayarin gitu. Pokoknya itu di luar dari pemikiran kita. Kamu tuh nggak ada yang tahu kalau baik atau enggaknya, kita nggak ada yang tahu. Pokoknya kita do the best aja gitu. Jadi lebih kekeluargaan sih, lebih banyak tambah keluarga. Jadi selain yang seperti di awal Kakak katakan ya, kita membangun hubungan dengan tamu, berarti kita juga seperti pada akhirnya tuh kita juga menjadi keluarga ya, menjadi dekat dengan tamu. Benar, jadi keluarga. Jadi punya banyak keluarga di mana-mana. Bangun relasi sih. Iya benar-benar, betul Kak. Nah, selama 2 tahun ini udah pernah bawa tur kemana aja Kak? Selama 2 tahun. Pokoknya kalau tahun-tahun pertama itu kalian dibasikin bawa-bawa turnya itu yang basic seperti daerah China. Ada juga biasanya yang kalau misalnya yang baru-baru bekerja itu domestic tour dulu, tapi pas saya bekerja itu langsung bawa China, bawa daerah China, terus ke Korea, masuk Korea, ke Jepang, Inner Mongolia baru masuk ke Middle East, Turki. Oke. Berarti waktu setelah pelatihan Kakak menjadi tour leader, berarti langsung membawa tour ke arah sana Kak? Apakah itu hanya untuk tour leader yang sekiranya mungkin sudah 1 tahun bekerja Kak, atau bagaimana? Sebenarnya itu tergantung atasan kalian. Kalau atasan kalian ngelihat basic kalian udah oke, ngelihat basic kalian udah, wah ini anak udah bisa nih, gitu. Makanya yang tadi saya bilang tadi, kalau dari awal kalian udah punya pegangan dari pariwisata, itu lebih akan cepat di-upgrade dibanding kalian yang harus belajar dari nol lagi, gitu. Oke, masih nyambung nih Kak, related sama soal pengalaman. Kira-kira pernah mengalami kendala nggak saat membawa tour yang langsung membuat kita tuh kayak, wah bahaya nih kayaknya nih, atau kayaknya harus apa nih gue nih, kayak kita langsung udah punya perasaan gak enak aja gitu Kak waktu bawa tour. Pernah nggak Kak kayak gitu? Pasti pernah ya. Kalau tour leader itu di lapangan yang saya bilang tadi, anything can happen. Nggak ada yang kita tahu. Kita sih berharapnya berjalan mulus seperti yang kita mau, tapi semua itu bisa terjadi di luar kemauan kita. Yang pernah terjadi, yang paling worst menurut saya, itu tengah malam, waktu itu ada anak peserta tour yang kepalanya kejedot tempat tidur, terus tengah malam saya harus bawa dia ke UGD untuk dioperasi. Sedangkan besoknya itu masih ada tour panjang banget. Jadi itu kalian harus gimana porsi kalian ngebagi
anak ini sembuh karena ini adalah tanggung jawab kalian loh. Kalian ngebawa 30 orang tanggung jawab kalian. Mereka harus pulang kembali ke Jakarta dengan pengalaman yang mereka inginkan gitu. Gitu, itu yang paling worst sih menurut saya. Kayak rasanya Jadi untuk yang kejedot itu jadi pengalaman yang berkesan juga sebenarnya mungkin ya. iya benar. Itu makanya saya bilang tadi nggak ada istilah junior, nggak ada istilah senior karena belum tentu senior ngerasain apa yang junior rasain gitu. Oke, kalau membawa tur nih Kak, apakah misalkan untuk 30 tamu itu bisa dihandle oleh satu tour leader, lalu misalkan jika sudah mencapai batch-nya misalkan grup, untuk mass group itu misalkan 2 sampai 3 tour leader. Seperti itu tidak Kak pengaturannya untuk membawa sebuah tour ya? Oke, kalau untuk membawa sebuah tour sih, satu tour leader maksimal kalian bisa handle 45 orang. 50 bisa. 50 orang. Satu tour leader. Tapi kalau udah di luar dari 50 orang, itu kalian lebih baik ada 2 tour leader. Gitu. Ya, untuk 50 saling juga itu udah kalian udah kewalahan banget. Kalian kayak ngitung anak bebek kalau lagi ngumpul. Kalian paling harus hafalin itu kepala keluarganya, bukan orangnya. Gitu. Karena udah ada kepala keluarga, pasti anggota keluarga mereka udah lengkap. Oke. Lebih asik bawa tour, family tour, ibu lebih asik bawa tour yang mana nih Kak? Family tour, ibu-ibu sosialita tour, atau anak-anak sekolah tour nih Kak? Oke, lebih asik yang mana? Lebih asik sih kayak bawa family tour. Jadi kayak mereka bawa keluarganya, terus kita bisa main sama anaknya juga, bisa berinteraksi sama anaknya. Terus keluarganya juga jadi suka sama kita lewat situ mancing-mancingnya gitu. Terus kalau misalnya bawa insentif, misalnya insentif disebutnya ya, yang misalnya anak-anak dari perusahaan itu disebut tur insentif. Itu sebenarnya gampang juga sih, karena mereka tur insentif itu biasanya punya keinginan yang sama. Beda dengan tour series, yang family tour tadi disebutnya tour series. Karena tour series itu dari keluarga yang berbeda-beda dijadiin satu kan. Tapi kalau misalnya insentif grup, misalnya perusahaan atau sekolah, itu mereka punya misi yang sama. Mereka mau ini, mereka mau itu, jadi dikompromiin dulu. Gitu sih bedanya. Jadi yang family lebih ke akrab aja, terus mereka keinginannya banyak. Terus kalau misalnya insentif tour, keinginannya nggak terlalu banyak, tapi ngehandle-nya itu langsung kayak mereka mau ini 30-30-nya mau gitu. Oke. Itu bedanya. Lalu Kak, di pandemi corona ini nih, pengaruh terhadap Kakak sebagai tour leader itu seperti apa Kak? Apakah jadi ya tentu saja ya karena tour kan pasti jadi lebih minim lah gitu. Apakah ya jadi bosan juga work from home atau bagaimana Kak? Oke, karena kalau misalnya dibilang dari travel tetap buka sampai sekarang dengan protokol-protokol new normal yang berlaku. Tapi kalau misalnya untuk tour leader sendiri, kita belum boleh terbang ke negara lain karena bordernya juga beberapa masih ada yang ditutup. Gitu. Paling kalau misalnya di rumah aja, kalian belajar produk, belajar ke negara-negara yang belum pernah kalian pergi. Di situ kalian lebih banyak tahu wawasan, lebih tahu banyak pengetahuan. Oke. Berarti untuk domestik juga sama ya Kak? Tapi domestik sih kita udah banyak, ada beberapa sih yang udah masuk, udah jadi grupnya. Kalau untuk domestik tuh. Next Kak, tantangan yang paling berat untuk tour leader pada saat memasuki era new normal ini Kak, menurut Kakak apa? Tantangan terberat. Tantangan terberat ya itu tadi, kita kelamaan di rumah kayaknya skill kita mulai pudar takutnya gitu ya. Kelamaan di rumah. Tapi kalau misalnya kalian masukin ilmu-ilmu terus di dalam pikiran kalian, itu mudah-mudahan sih nggak akan pudar. Jadi kalian lebih banyak nambah pengetahuan, isilah WFH ini dengan hal-hal produktif gitu. Tentunya berarti harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif benar, lah. Benar. Oke. Kira-kira
dari Aviatur nih Kak, apa sudah membuat kebijakan untuk nanti saatnya tour leader mulai membawa tur lagi untuk di era new normal, misalkan menjalankan protokol kesehatan, apakah bangku bis akan diselang-seling seperti itu? Oke, kalau untuk itu dari travel sendiri sih belum ngasih info akan bagaimana. Tapi menurut saya pasti berlakuin new normal di negara-negara tertentu. Misalnya kita pergi ke China, ke Korea, new normal sesuai standar mereka gitu, negara mereka. Oke. Dengan adanya new normal ini Kak, kira-kira apa saja protokol yang kemungkinan harus dijalankan oleh tour leader? Mungkin untuk protokol yang basic dari pemerintah ya, seperti memakai masker, seperti itu, apakah mungkin akan diterapkan di mes tour berikutnya yang nanti akan Kakak bawa misalkan? Kalau misalnya itu sih kita tergantung dari travel agent tempat kita bekerja. Dia mau kita supaya gimana. Kalau misalnya bekerja di kantor ini udah pakai protokol sih, pakai masker, pakai face shield segala macam. Karena kalau misalnya tour leader sih belum ada wanti-wanti kayak gitu. Oke. Baik, Kak Ledia, ternyata pertanyaannya itu kiranya pertanyaan-pertanyaan hasil talk show kita ini dapat menjawab keingintahuan teman-teman ya. Tapi tentu saja tidak semua nih Kak. Pastinya ada aja teman-teman yang masih kayaknya ini kurang deh, harus ditanya nih kayaknya. Okay. Jadi kita ingatkan kembali, kita akan pilih dari panitia dan 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah berupa saldo GoPay. Asik. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaannya. Akan saya cek terlebih dahulu. Wah, pertanyaannya bercabang-cabang, Kak. Kayak udah master semua ya yang nanya nih. Sepertinya bagus ya, peserta kita antusias nih. Berarti banyak mau ulik info dari Kak Ledia. Benar, bagus banget. Kalian pengen tahu pariwisatanya, keren banget. Ya, oke. Baik, Kak, akan langsung aku bacakan ya. Jadi kita akan langsung mulai aja sesi pertanyaannya. Jadi aku bacakan pertanyaannya. Karena ini agak banyak, jadi nanti aku bacakan, Kakak langsung jawab aja mungkin gitu ya, Kak? Jadi aku nggak perlu baca lagi ya? Iya. Oke, langsung aja pertanyaan pertama dari teman kita, Arif Rifkiawan Hamzah. Bagaimana peluang perusahaan travel dalam dunia pendidikan? Misalkan membuka training untuk para pemula yang tertarik menekuni dunia ini. Apakah Bu Ledia membuka kelas training juga? Oke, untuk training ya. Saya sih menyarankan, sorry tadi namanya siapa? Arif Rifkiawan Hamzah. Saya menyarankan Arif untuk yang tadi saya jalanin itu, pergi ke LIA. LIA itu training untuk menjadi tour leader. Di situ kalau kalian udah punya banyak relasi, kalian akan ditempatin di macam-macam travel agent. Kalian bisa berkembang di situ. Tapi kalau misalnya untuk training dari travel agent sendiri, untuk mahasiswa-mahasiswa mungkin itu nggak ada sih setahu saya. Mereka nggak ngasih training kayak gitu. Oleh sebab itu kita harus nyari training sendiri, yang saya bilang tadi. Saya nyari training sendiri, saya harus punya basic, saya harus punya cara gimana bisa punya pegangan gitu loh. Itu nama tempat lesnya LIA ya, LIA kursus bahasa Inggris, tapi dia buka untuk tour leader gitu. How to jadi tour leader, jadi tour guide juga bisa. Jadi kalian udah punya pegangan basic gitu. Kalau di Himpunan Pramuwisata Indonesia hanya khusus tour guide aja, Kak? Atau bagaimana? Himpunan Pramuwisata Indonesia, setahu saya dia cuma pegang tour guide deh. Saya kan buat domestic tour, buat turis-turis yang datang ke sini dia cuma megang domestik. Tapi kalau kalian mau tour leader yang tercatat resmi, itu kalian boleh juga searching tentang ITLA. ITLA itu Indonesian Tour Leader Association. Di situ udah ada kumpulan-kumpulan tour leader handal deh pokoknya. Kalian boleh cari tahu info tentang itu. Oke. Pertanyaan kedua ya, Kak. Pertanyaan kedua dari teman kita, Saraswati Laksmi Chandra Gupita.
Oke, jadi pertanyaannya seperti ini, Kak. Akankah sumber informasi yang didapatkan dari berbagai YouTuber, selebgram, maupun blogger, jadi berbagai sumber yang ada di internet ya, eh, bisa mampu menggantikan profesinya tour guide seperti itu? Dan adakah cara lain di zaman serba digital, di mana orang bisa mendapatkan banyak informasi dari dunia pariwisata? Oke, jadi maksudnya itu kayak sekarang teknologi udah canggih loh sebenarnya gitu loh. Jadi dunia tour leader sama tour guide ini masih butuh apa enggak gitu kan ya. Sebenarnya gini, kalau kalian mau instan, pergi dengan keluarga, nggak mau ribet, kalian boleh ke travel agent, ambil paket wisata. Tapi kalau kalian sudah tahu sepenuhnya tentang wisata-wisata tersebut, kalian udah searching terlebih dahulu, boleh. Itu disebutnya kalian backpacker, pergi sendiri, pergi dengan keluarga sendiri gitu. Tapi kalau menurut saya, pergi dengan travel agent, kalian udah terima instannya aja, kalian duduk manis, kalian ditemenin ke tempat wisata yang lagi hits, lagi trending, kalian mau buat wisatanya sendiri juga bisa. Kalian mau pergi ke sini, habis ini ke sini gitu. Kalian juga bisa dibuat dari travel agentnya gitu. Jadi dunia dunia tour leader sama tour guide sih masih bisa berkembang pesat meskipun teknologi makin berkembang. Justru itu yang memudahkan tour leader dan tour guide mencari tahu kemauan orang-orang kayak gimana. Langsung kita ke pertanyaan ketiga dari teman kita Devita Apriliana. Ini juga pertanyaan terakhir ya, Ledia. Dari sependek yang saya tahu, untuk menjadi tour leader ataupun tour guide harus mempunyai sertifikat. Lalu bagaimana menurut kakak untuk tour leader ataupun tour guide yang belum mempunyai sertifikasi tapi tetap menjalankan pekerjaan sebagai tour leader ataupun tour guide? Oke, untuk tour leader dan tour guide yang belum punya sertifikat, saya bedain dulu nih ya. Kalau misalnya tour leader yang udah bekerja di suatu perusahaan, travel agent misalnya, itu udah dijamin oleh perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya nggak perlu sertifikasi. Tapi kalau misalnya kalian tour leader dari luar yang menawarkan jasa ke travel agent, kalian mungkin butuh sertifikasi gitu dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan terus kalau misalnya tour guide juga harus butuh sertifikasi untuk membawa tamu dari luar datang ke Indonesia supaya lebih percaya tamu itu. Kalau misalnya kalian nggak punya sertifikasi untuk tour guide itu mungkin tamu-tamu dari luar agak takut juga ya untuk ikut sama kalian jalan-jalan di Indonesia. Penting sih untuk sertifikasi karena itu jadi kayak diakuin oleh negara gitu. Bukan berarti hanya sekedar kita punya apa ya kompetensi ya untuk menjadi tour leader, perlu juga sertifikasi sebagai legalisasinya lah ya kak ya. Benar-benar. Jadi profesi kalian diakuin nih sama negara. Benar. Jadi orang-orang lebih trust juga ke kalian. Baik Kak Ledia, tadi kita udah sesi tanya jawab 3 pertanyaan yang sudah dipilih dari panitia. Semoga itu menjawab pertanyaan teman-teman juga. Jadi teman-teman, ternyata kita sudah sampai di akhir acara. Kita sudah mendapatkan ya. Iya betul. Berasa benar. Jadi kita sudah mendapatkan informasi nih dari sharing narasumber kita Kak Ledia di event Ngopi Ngobrol Virtual episode 1 ini. Nah, mulai dari yang pertama kita sharing tadi tentang perkuliahan. Bagaimana Kak Ledia untuk perkuliahan, apakah memang sudah mempunyai basic sebelumnya tentang pariwisata. Lalu kedua kita juga membahas tentang industri pariwisata, yaitu travel. Lalu yang ketiga kita juga membahas dampak corona terhadap industri travel. Terutama di travel tempat Kak Ledia bekerja ya, di Aviatur and Travel. Dan terakhir kita tadi juga sempat membahas tentang bagaimana tour leader di era new normal, bagaimana nanti saling membawa tour, seperti itu. Sebelum saya menutup acara, saya akan menginformasikan beberapa hal teman-teman. Jadi teman-teman peserta nanti di kolom chat panitia akan menyebarkan link untuk mengisi form evaluasi. Nah teman-teman diharapkan untuk mengisi form tersebut, yaitu form itu juga sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat
tapi ngobrol virtual ini masih akan terus berlanjut. Untuk episode 2 akan dimulai pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2020. Jadi sebentar lagi nih teman-teman, hari Kamis. Jadi kalau teman-teman mau gabung, jangan lupa di follow IG-nya Fakultas Pariwisata @pariwisata_UP untuk update event selanjutnya. Baik, mudah-mudahan sharing kita bersama dengan Kak Ledia selaku narasumber pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Ledia. Terima kasih, Agustin. Terima kasih atas waktunya juga dan juga sharing-sharing informasinya. Lalu tentu saja juga kepada teman-teman peserta yang begitu antusias menyimak dan mengikuti acara talk show ini. Lalu baik, akan saya tutup event ngobrol virtual pada hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sampai jumpa lagi. Thank you. Ya. Sampai jumpa teman-teman peserta di event selanjutnya. Oke. Saya Liv ya. Sehat selalu semua. Kalian juga. Ya, saya semua ya. Terima kasih teman-teman.